Selamat menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini bersama kami dari GBI Rumah Persembahan Gunung Sitoli. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sangat bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu, karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau telah menemani kami melintasi malam, dan pada pagi hari ini kami sangat bersyukur sebab kasih setia-Mu yang besar bagi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, dan terlalu amat baik. Pagi ini hamba-Mu akan memberkati umat-Mu yang bisa mendengarkan melalui media sosial ini, melalui live streaming ini, mengenai firman Tuhan yang hamba-Mu akan sampaikan. Kiranya siapapun yang mendengarkannya, biarlah mereka diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pagi ini saya mau berbicara tentang persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita tahu bahwa tanpa persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka sebenarnya kehidupan kita hanya agama saja. Kalau persekutuan yang intim dengan Tuhan tidak kita pelihara, maka kita hanya hidup dengan kebiasaan-kebiasaan kita, dengan agama kita, yang sebenarnya itu menjadi rutinitas di dalam kehidupan setiap kita. Ketika saya tadi memuji Tuhan dan menaikkan pujian yang berkata, ku mau memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu pujimu di setiap waktu. Ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat intim di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Kita tahu bahwa kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Saudara yang terkasih, izinkan saya pagi hari menyampaikan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ini merupakan salah satu ayat emas bagi pribadi saja. Ayat ini merupakan satu ayat yang benar-benar saya sangat suka sekali dan saya nikmati. Nah, dan saya selalu renungkan di setiap kondisi. Hampir setiap orang Kristen juga menyukai bagian akhir dari ayat ini tentunya. Bagian ayat ini berbicara, mintalah apa saja. Saudara-saudara, ketika kita mendengar, membaca di akhir ayat ini yang berkata, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Kita memperlakukan ayat ini seperti cek kosong. Kita memperlakukan ayat ini seperti lampu ajaib dari surga, lampu supranatural dari surga yang sering kali kita perkatakan, namun mengapa banyak doa-doa kita sepertinya terbentur di langit-langit. Banyak doa-doa kita sepertinya hanya sampai di situ saja. Sama sekali nggak ada gunanya. Nah, mengapa hidup kekristenan kita seringkali terasa gagal, padahal janjinya begitu masif, begitu hebat dalam seluruh kehidupan kita. Masalahnya bukan pada ketidaksetiaan Allah. Masalahnya bukan kepada Tuhan sendiri, tapi masalahnya untuk menjawab doa-doa setiap kita, kita punya syarat yang eksistensial yang sering kita abaikan. Nah, ada syaratnya. Saya kemarin baca itu satu firman Tuhan, saya mau lihat sebentar firman Tuhan yang benar-benar sangat-sangat mempengaruhi kehidupan saya sepanjang hari kemarin. Tuhan berbicara begini, sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Kalau kita sering berkata, kalau engkau di dalam aku di dalam engkau, mintalah apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Tapi pada kenyataannya, seringkali kita mendapati doa-doa kita cuma kebentur tembok.
Tapi ada satu syarat yang kita harus pahami betul, yaitu Tuhan memberkati orang benar. Posisi kita haruslah pada posisi yang benar. Sebab ketika kita ada di dalam kebenaran, disitulah Tuhan melihat sebenarnya kita ini ada di dalam Diakah, atau sebenarnya kita cuma ada di luar Dia, dan kita merasa kita sudah ada di dalam Dia. Karena itu kata tinggal di dalam aku ini penting sekali. Seperti yang sudah saya sampaikan, benarkah posisi kita ada di tempat yang benar? Ayat ini bukan tentang teknik berdoa, bukan tentang posisi hidup, tapi ayat ini adalah satu ayat yang radikal di dalam kehidupan setiap orang percaya, yang mengatakan tinggal di dalam aku. Kata tinggal di dalam aku dalam bahasa Yunani disebut meno. Meno berarti menetap, berakar, dan tidak berpindah-pindah. Kata tinggal di dalam aku dalam bahasa Yunaninya itu meno, yang artinya tinggal tetap, berakar, dan tidak berpindah-pindah. Ini bukan tentang kunjungan hari Minggu, ini bukan tentang berdoa 2 jam, ini bukan tentang ketergantungan kita selama 2 jam di hari Minggu, tapi ini berbicara tentang ketergantungan selama-lamanya, ketergantungan total. Jadi kata meno, kata tinggal, ini artinya kita menetap seperti tanaman yang ditanam tidak tercabut dan akarnya masuk ke bawah dan dia tinggal tetap di sana. Kalau kita bisa melihat ilustrasi daripada cabang pohon, kita tahu ya, sekarang ini kan lagi banyak buah yang sedang beredar di pulau kita ya. Ada duren, ada manggis, ada apa lagi? Ada duku, ada langsat, ada mangga yang sekarang ini sedang rame-ramenya. Mari kita perhatikan, tentu di setiap rumah, hampir di sekeliling, di pedesaan, atau bahkan di samping rumah kita ada pohon. Nah, kalau kita melihat sebuah pohon, yaitu pohon yang jelas-jelas ya, misalnya pohon sirsak contohnya gitu. Kita melihat tidak ada satu cabang pun yang berusaha untuk berbuah dari dirinya sendiri. Cabang itu harus secara otomatis melekat. Dia harus nempel pada pokoknya. Saat saudara mencoba menjadi orang Kristen yang baik dengan kekuatan saudara sendiri, saudara nggak akan punya apa-apa. Saudara nggak akan mengalami apa-apa. Tetapi ketika satu pohon punya cabang, cabangnya nempel, maka cabang itu akan menyerap nutrisi dari pohon. Pohon itu mendapatkan makanan dari akar, sehingga pohon membuat ranting daripada cabang itu berbuah. Nah, ilustrasi ini sebenarnya sangat sederhana bagi semua kita orang percaya tentunya. Saudaraku, tinggal di dalam Kristus berarti mengakui bahwa di luar Dia moralitas kita hanyalah sampah dan usaha kita hanyalah kesia-siaan, dan kebaikan kita, kata Rasul Paulus, hanyalah kain kotor. Oleh karena itu, tinggal meno di dalam Kristus itu adalah suplemen oksigen rohani kita yang selalu kita siap serap setiap hari. Yang kedua, firman yang menjadi sistem operasi. Kalau kita melihat bahwa firman yang berkata barang siapa tinggal di dalam aku, kata tinggal di dalam aku ini adalah logos daripada diri, yaitu di mana firman yang tinggal di dalam kita ini melampaui sekedar membaca. Mungkin memang kita membaca barang siapa tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia, maka mintalah apa saja semua akan diberikan. Lantas kita langsung bilang, ya udah ini firman, berdasarkan ini aku minta. Tapi mari kita cek saudara, kita lihat ada firman Tuhan yang berkata
bahwa hidup kita ini harus kudus. Sebab tanpa kekudusan kita nggak mungkin melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita nggak mungkin bertemu dengan Tuhan. Tanpa kekudusan nggak mungkin kita bisa berdoa. Tentu ada ganjalan-ganjalan yang memang perlu disingkirkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam kita. Jadi kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita, itu artinya kita benar-benar tetap tinggal di dalam Dia dan kita tidak lagi berpindah. Saudara yang terkasih, ketika firman-Nya tinggal di dalam kita, tentu cara berpikir kita didekonstruksi. Cara berpikir kita dibangun ulang. Kalau kita tinggal di dalam Dia, ada cara pikir, ada pola pikir yang selama ini kita pikir apa yang kita pikir itu baik, Tuhan ubah. Bukan lagi sekedar baik, tapi didekonstruksi kembali, di mana kita menjadi seorang yang punya pikiran yang benar di dalam Dia. Maka ketika kita didekonstruksi oleh kehendaknya dan kita menyerap firman itu masuk ke dalam tulang sumsum kita, maka doa-doa kita menjadi gema yang bersuara. Maka doa-doa kita adalah doa-doa yang begitu dihargai dan doa-doa kita begitu penting di hadapan Tuhan. Saudara, kata apa saja yang kamu kehendaki, pasti kamu terima. Mari kita perhatikan di bagian yang ketiga, ini ada satu transformasi kehendak. Bukankah setiap orang punya kehendak? Semua orang punya keinginan. Semua orang selalu merasa bahwa keinginannya itu penting. Semua orang merasa bahwa apa yang dia mau itu harus. Bahkan seringkali kita tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Apa yang kita anggap penting, apa yang kita anggap keinginan, itu selalu kita rasanya ini harus, berbagai cara kita tempuh. Tetapi Alkitab berkata, kalau kamu tinggal di dalam Aku, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan terima. Ini adalah bagian yang paling tajam dari firman ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ada banyak orang nanya kepada saya begini, Bu, kalau saya boleh minta apa saja, bolehkah saya minta kekayaan? Bolehkah saya minta kekayaan atau kehancuran musuh? Bolehkah saya minta supaya musuh saya binasa? Bolehkah saya minta supaya saya kelimpahan? Nah, dua hal ini sebenarnya adalah sesuatu yang paling sering diinginkan manusia, bukan? Financial yang melimpah, hidup yang mewah, rasanya nggak ada pergumulan. Yang kedua, kita sering ingin sekali melihat kebinasaan daripada musuh kita. Mari kita pahami bersama, saudara-saudara, bahwa benar-benar tinggal di dalam Kristus itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Artinya kita harus mengalami mutasi. Kita mengalami perpindahan. Seseorang yang tinggal dalam Kristus tidak akan menghendaki apa yang Kristus benci. Saya selalu bilang ya begini, jangan konsumsi apa yang Tuhan tidak bisa konsumsi. Jangan nikmati apa yang Tuhan tidak bisa nikmati. Di satu sisi mungkin kita melayani, di satu sisi mungkin ya kita jemaat yang rajin beribadah. Di satu sisi kita nggak pernah absen, kita setia. Bahkan soal menabur, soal memberi kepada orang lain. Tangan kita dengan lincahnya. Tapi tolong jangan jadikan ini sebagai satu tameng untuk menutupi semua dosa, pelanggaran, atau kesalahan. Jangan kita jadikan aktivitas doa, aktivitas kita sehari-hari secara rohani menutupi tameng, menutupi kekurangan, menutupi kebiasaan buruk, menutupi dosa. Sebab jika seseorang tinggal di dalam Kristus, dia tinggal di dalam kesucian.
Jika seseorang tinggal di dalam Kristus, dia tinggal di dalam satu kekudusan, sebab sebagaimana Allah kudus, maka kita pun harus kudus. Karena itu keinginan kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Keinginan kita harus selaras dengan detak jantung Tuhan. Saudara yang terkasih, memang Tuhan banyak berjanji kepada setiap kita. Firman-Nya 80% berisi tentang janji. Janji-janji Tuhan yang indah, janji Tuhan yang hebat. Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu. Aku akan memberkati kamu. Aku akan memberkati keturunanmu. Aku tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Aku tidak akan membiarkan engkau mengalami badai cobaan tanpa pertolongan. Engkau tidak akan dihanyutkan oleh air yang deras. Api pun tidak akan menghanguskan engkau. Apabila engkau berjalan dalam lembah kegelapan, engkau tidak perlu takut bahaya, karena ada tongkat Tuhan yang menyertai. Semua janji-janji Tuhan ini bisa kita ingat. Tetapi pertanyaannya, apakah kita juga ingat ketetapan-ketetapan yang Tuhan katakan kepada kita? Saudara, hidup ini harus adil, hidup ini harus benar, hidup ini harus sesuai. Jadi kalau kita mau menerima berkat Allah, mau menerima janji Tuhan, maka keinginan kita harus selaras dengan keinginan Tuhan. Katakan amin, saudara. Katakan amin. Keinginan kita harus selaras dengan keinginan Tuhan. Jika hari ini hidup saudara kosong, jika hari ini hidup saudara sedang mengalami hal-hal yang sangat-sangat sulit, mari datang kepada Tuhan. Yang pertama, jangan tuntut Tuhan untuk memperbaiki apa yang sedang kita alami. Tapi minta Tuhan untuk masuk ke dalam hati saudara. Untuk memperbaiki semua yang rusak. Untuk melakukan sesuatu yang baru. Terjadi dekonstruksi. Dibangun kembali. Mengalami pemulihan yang abadi di dalam kehidupan kita. Jika hari-hari ini saudara sedang bekerja untuk Tuhan, tapi tidak tinggal di dalam Tuhan. Saudara mungkin terlalu sibuk. Saudara kerja untuk Tuhan hari Minggu. Saudara kerja untuk Tuhan. Saudara kesannya kerja untuk Tuhan ketika saudara dijadwal berdoa. Saudara kerja untuk Tuhan seolah-olah saudara benar-benar sudah memberi diri untuk Tuhan ketika 2 jam saudara ada di gereja. Tapi selebihnya hidup saudara hanya untuk saudara, hanya untuk dunia. Jangan pernah menuntut Tuhan. Ada banyak orang berkata, Tuhan itu akan memberkati engkau. Tuhan itu akan memberikan kasih-Nya kepada engkau. Tapi banyak sekali orang justru sebaliknya tidak pernah menyadari dan tidak pernah menginginkan bahwa kekudusan dan kesucian di dalam Tuhan itu sangat penting. Kita sibuk menghasilkan buah pelayanan, tapi kita nggak pernah intim. Saudara, saya punya kesaksian 3 hari yang lalu ketika saya sedang berdoa, Tuhan itu nanya sama saya, kamu sebenarnya sedang ngapain? Sedang menaikkan permohonan, sedang memberi daftar-daftar keinginan, ataukah engkau sedang ingin bersama-sama dengan aku? Saudara, untuk tinggal di dalam Tuhan, kita perlu tenggelam di dalam Dia. Tenggelam di dalam Tuhan. Cuma menginginkan Dia. Kerinduanku hanya padamu, Allah mulia, Mawar Saron, ku cinta. Kemudian saudara bisa bilang, aku rindu engkau. Aku cuma butuh engkau. Aku perlu dekapanmu. Tuhan, aku ingin engkau. Tenggelamkan aku dalam kasih-Mu. Aku rindu bersekutu denganmu. Adakah kita menginginkan hal itu? Adakah kita menginginkan bahwa Tuhan bersama-sama kita dipeluk
Kadangkala saya nggak bisa doa. Kadangkala saya nggak bisa mengatakan apapun lagi. Kecuali hanya berkata, Tuhan, aku cuma mau dipeluk. Dan jangan pernah lepaskan genggaman-Mu. Aku mau tinggal bersama-sama dengan Engkau. Sampai kapanpun. Oleh karena itu dengarkan saya hari ini. Ketika saudara berkata, sesuai dengan firman ini, barang siapa tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam dia, mintalah apa saja, pasti akan diberikan. Tapi satu hal saudara harus ingat, permintaan kita harus selaras dengan keinginan Tuhan. Katakan amin. Saudara yang terkasih, kalau kita sibuk melayani, kadang-kadang pelayanan kita itu cuma mempertahankan reputasi. Sering kali kita berpikir bahwa supaya orang lain masih melihat bahwa saya pelayan Tuhan, masih butuh validasi bahwa saya pelayan Tuhan. Tapi seorang pelayan Tuhan tanpa hubungan yang intim, tanpa ada persekutuan dengan Tuhan, itu adalah satu pelayanan yang sia-sia. Sebab tidak ada satupun orang yang melayani Tuhan tanpa keintiman akan mengalami perubahan hidup, akan mengalami perjumpaan. Karena esensi daripada ibadah, esensi daripada pertemuan dengan Tuhan adalah perubahan hidup kita. Saudara, jadi ketika kita melihat Yohanes pasal 15 ayat 7, bukan untuk mereka yang mencari keajaiban sementara. Dengar baik. Yohanes 15 ayat 7 ini bukan untuk mereka-mereka yang mencari keajaiban sementara atau mencari keajaiban yang instan, tetapi untuk mereka yang haus akan persekutuan yang intim. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh apa saudara? Sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara yang terkasih, kita kadang-kadang cuma memikirkan keinginan kita. Kita cuma berpikir bahwa saya mau A ini, saya mau begini, saya mau itu, saya mau ini, besok saya mau begini, rencana saya begini, ini mau saya lakukan. Tapi tahukah saudara bahwa intimasi kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, itu membangun kehidupan kita day by day dengan Dia. Mari kita perhatikan saudara, bahwa orang-orang yang intim dengan Tuhan itu, dia punya kuasa. Dia punya ketangguhan. Saya menyebutnya dengan resilience. Itu ada ketangguhan yang melekat dikarenakan sudah melekat dengan firman dan kita sudah menerima kuasa sehingga kita bisa menaklukkan badai hidup di depan kita. Ada berapa banyak kita seringkali menyanyi, memuji Tuhan. Tetapi ketika badai hidup, kita mulai ngomel, kita mulai menyerah, kita mulai give up. Mungkin Anda sekarang sedang sakit. Mungkin Anda sekarang sedang mengalami, saudara tiba-tiba dikatakan dokter sakitnya ini, begitu. Di situ saudara tiba-tiba sepertinya butuh Tuhan. Tapi percayalah, sebenarnya bukan sedang butuh Tuhan, tapi cuma takut mati. Takut meninggalkan dunia ini. Sebab, saya mau katakan, sekalipun kita iring Tuhan, sekalipun kita intim dengan Tuhan, bukan berarti kita bebas dari semua masalah dan persoalan. Saya nggak katakan kamu tanpa badai. Tetapi sekalipun ada badai, sekalipun ada sakit penyakit, kita tahu Tuhan sertai kita.
Dan kalau Tuhan sembuhkan, itu bukan karena ancaman-ancaman kita lewat kerohanian kita mulai melayani, mulai tekun berdoa, bukan. Ya, tetapi itu karena memang Tuhan betul-betul mengasihi. Kalau saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat, bukan karena saudara hebat, saudara udah datang kepada dia, tapi karena dia yang hebat. Sebab ketika saudara bersekutu dengan Tuhan, ketika saudara baca firman Tuhan, bukan berarti Tuhan tambah suci. Kalau saudara berdoa, bukan Tuhan tambah-tambah jadi Tuhan, tetapi dia tetap Tuhan. Tapi kalau saudara baca firman, kalau saudara menyembah Tuhan, saudara yang diberkati, saudara yang mengalami pertumbuhan rohani yang day by day semakin indah bersama Tuhan. Saudara, ketika saudara intim dengan Tuhan, saudara memang bisa punya keberuntungan yang supranatural. Saudara punya favor. Dikatakan ada favor yang Tuhan berikan kepada kita. Apa itu? Yaitu ketika saudara ada di dalam posisi kebenaran. Saudara tidak hanya berbicara tentang kebenaran. Saudara tidak hanya menyanyi tentang kekudusan. Tapi saudara hidup dalam kebenaran. Mazmur 5 ayat 12 berkata, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Day by day, Tuhan akan memagari saudara dan saya. Setiap hari, Tuhan akan memagari saudara dan saya. Setiap saat, saudara akan dipagari terus. Dan saudara akan alami satu kekuatan yang supranatural untuk saudara tetap teguh berjuang berdoa. Lupakan kekuatan supranatural untuk memperoleh berkat. Karena orang-orang benar pasti diberkati. Anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Amin saudara. Amin saudara. Hari-hari ini mari kita lihat. Ada banyak sekali orang sudah mulai malas. Malas. Bahkan tidak punya satu firman pun yang bisa untuk dia nikmati. Atau dia, saya sangat senang dengan firman itu. Ya, firman yang paling saya terus dari zaman saya mulai lahir baru. Itu sangat saya sangat nikmati itu di Mazmur 17 ayat 34. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Sepertinya ada korelasinya ya dengan firman yang berkata bahwa kalau kamu tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Tapi dengan jelas kita harus tahu, perjalanan hidup kita bukan tanpa hujan dan badai. Saudara, orang yang intim dengan Tuhan itu sukacitanya melimpah. Amin. Sukacitanya melimpah. Ada banyak orang bilang gini, bersukacita, bersukacita. Tahukah saudara arti sukacita? Sukacita itu adalah satu kekuatan yang meluap di dalam diri kita. Kondisi, situasi tidak mempengaruhi. Ketika saudara dalam tekanan pun saudara tetap bisa bersukacita. Kenapa? Karena pondasi saudara kuat. Karena saudara sudah ada di dalam firman. Saudara sudah paham betul bahwa kehidupan saudara bukan karena kekuatanmu sendiri. Jadi kalau ada orang bilang sukacita tapi wajahnya nggak gambarkan sukacita. Saudara tahu Rasul Paulus ada di penjara bersama Silas. Dia tetap bisa nyanyi, bisa nyembah Tuhan. Mengapa? Karena ada damai sejahtera, ada sukacita. Di dalam tekanan, di dalam ketakutan, damai sejahtera Tuhan gak boleh hilang. Kapan damai sejahtera Tuhan hilang? Ketika kita jatuh dalam dosa. Ya. Ketika kita dengan sengaja berbuat dosa. Kita tahu kebenaran, tetapi ketika daging kita dikasih makan, maka kita terus-menerus akan dengan sengaja memperlakukan diri kita cuma jadi pendusta.
Saudara tidak dikatakan rohani ketika ada di dalam gereja. Mungkin saudara sedang choir, mungkin saudara sedang pimpin doa, mungkin saudara sedang khotbah seperti saya, mungkin saudara sedang menjadi worship leader, mungkin saudara sedang menjadi singer, pemain musik, atau apa saja. Tapi kehidupan kerohanian saudara itu kelihatan setiap hari dimanapun saudara berada. Saudara pentingkan Tuhan atau pentingkan keinginanmu? Lebih banyak mana yang kamu berikan hari-hari ini untuk hidupmu? Untuk Tuhan atau untuk keinginanmu? Saudara, anak-anak yang ikut youth camp, beberapa orang bersaksi, bahkan secara pribadi kami mendengarkan bagaimana mereka hidupnya mulai diubahkan. Ya, saya tahu memang di sesi di mana ketika anak-anak bilang, sesi mana yang paling membuat kamu itu sangat diberkati? Dia bilang, ketika sesi berbicara tentang pertobatan. Ketika pengampunan dan pertobatan itu dijelaskan, saya menyadari bahwa saya anak Tuhan yang utuh. Tetapi saya tidak boleh berbuat dosa lagi. Teman-teman banyak yang bilang, saya nangis, saya ini dan itu. Mungkin anak-anak banyak yang nangis sampai gerung-gerung, sampai gimana. Tapi ingat, saya ngomong kepada cucu-cucu rohani begini. Pertobatanmu bukan pada saat nangis. Tapi pada saat kamu ada di sekolah. Pada saat kamu ada di rumah. Pada saat mama papa kamu ingin melihat. Pada saat kamu mempergunakan uang. Jadi kamu bisa terima keadaan orang tua. Tidak memaksakan hidup. Saya bilang sama mereka, ingat. Orang miskin bisa jadi kaya. Orang kaya bisa jadi miskin. Oleh karena kedaulatan Tuhan. Ketika seorang anak berkata, saya tadinya minder sekali. Dan sangat-sangat tidak, sangat-sangat tidak, merasa tidak berarti. Tapi saya berkata kepada dia, kalau Kristus sudah tinggal di dalam kamu, sesuai dengan apa yang diajarkan dan kamu sudah terima. Kalau kamu sudah terima, sudah mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu benar-benar milik Kristus. Jangan kembali lagi kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Gadgetmu kurangi. Kalau memang di sekolah butuh gadget, memang perlu dipakai, silakan. Tapi jangan terikat. Mulai sekarang biasakan baca Alkitabmu, baca buku yang sudah dibagikan kepada kamu. Beberapa anak ingat bab 2, bab 3. Beberapa anak bilang di bab ini, buku yang dibagi siapakah aku sesungguhnya. Saya sangat tertarik. Ternyata ada beberapa anak yang benar-benar membacanya. Tapi nggak sedikit yang benar-benar membiarkan saja. Dari sini kita tahu, anak itu memang betul-betul menikmatikah camp itu, menikmatikah pelajaran itu atau tidak. Pilihan tetap ada pada setiap orang. Saudara, sukacita dan damai sejahtera yang meluap, ini tidak ditentukan oleh saldo rekening yang saudara miliki tentunya. Mungkin ketika uang banyak gitu bingung rasanya. Lagi banyak uang ini, wah mau apa, mau apa. Pernahkah kamu tanya Tuhan? Ketika saudara saldo rekeningnya meluap, pernahkah tanya Tuhan, ini sebenarnya untuk apa? Ini sebenarnya untuk siapa? Saudara, orang-orang yang intim dengan Tuhan menyadari betul bahwa sukacita itu tidak bersumber dari sumur yang lain, tapi bersumber dari sumur yang satu, yaitu intimasi dengan Roh Kudus. Saudara yang terkasih, ketika kita betul-betul intimasi dengan Tuhan, damai sejahtera kita itu betul-betul meluap. Damai sejahtera kita nggak bikin dunia bingung. Ada banyak yang saya lihat, saya sering bingung.
untuk mendefinisikan seseorang. Mungkin dia hamba Tuhan, mungkin dia istri hamba Tuhan. Saya bingung mendefinisikan dia. Dia itu benar-benar anak Tuhan atau bukan. Di satu sisi ketika dia sedang menyampaikan firman, sedang berdoa untuk orang lain, sepertinya dia benar-benar hamba Tuhan sejati. Tapi ketika di luar itu, dia mulai ikut dunia. Apa yang dunia konsumsi, ya dikonsumsi juga. Saudara kalau masih haus dengan dunia, ikut orang dunia, saudara benar-benar belum minum dari sumur yang satu itu. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, kalau engkau minum dari sumur ini, kamu masih haus. Artinya kalau kamu cuma minum dari sumur pribadimu, dari keinginanmu, kau tetap akan haus. Tapi Yesus bilang, kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu nggak haus lagi selama-lamanya. Tahukah saudara maksudnya? Kamu nggak haus dunia. Kamu nggak haus pengakuan. Kamu nggak haus validasi lagi. Kamu puas dengan dia. Kamu nggak perlu korupsi untuk memenuhi keinginanmu, untuk menyenangkan kedaginganmu. Kamu nggak perlu bohong untuk dikelihatan rohani. Kamu perlu apa adanya. Kamu perlu Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada perempuan Samaria dalam Yohanes 4, dia cuma ngomong, kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu nggak haus lagi selama-lamanya. Kamu nggak haus harta, nggak takut lagi. Kamu nggak perlu lagi seperti orang kesurupan untuk ngumpulin harta di dunia ini. Tapi kerohanianmu kau biarkan saja. Kamu nggak perlu harus orang tahu kamu ada di mana. Kamu sedang beribadah di mana, menunjukkan kamu tetap jadi orang beribadah. Sebab orang yang beribadah itu, orang pasti tahu. Ketika kamu beribadah tanpa orang lain tahu, ketika kamu menutup pintu kamarmu dan berdoa, orang bisa tahu kamu orang yang beribadah. Kamu mungkin beribadah di gereja yang megah, kamu mungkin ada di mega church, mungkin kamu sedang di mana, kamu tunjukin, kamu nyatain kamu sedang kemana. Tetapi apakah ibadahmu menghasilkan buah? Sebab ibadah tanpa perbuahan, tanpa pertobatan, itu ibadah yang palsu. Saudara, intimasi saudara itu akan membuat saudara mengalami perubahan dalam pola pikir, mengalami perubahan di dalam hidup saudara. Ketika seorang yang beribadah itu benar-benar ketemu Tuhan, hidupnya beres. Nanti orang habis doa begini-begini, terus kumpul dulu makan nggak salah. Tapi ketika ada band nyanyi dunia, wah joget. Jamila, gabitang pilim India, boruni kalifah, parumaini pandita, ai godang dohala sega, di baik koda Jamila. Diripu anak boru, HP naung ina da Jamila. Banyak. Ingat, setiap nyanyian yang kau keluarkan dari mulutmu, itu mengandung kuasa. Itu mengandung kuasa. Hari ini, pulang toh, capek, makan. Restorannya ada bandnya, nyanyi. Jamila, mabae nao gabe gila. Apa itu? Kamu masih haus dengan sumur yang lain. Ya kan? Baru pulang, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Udah keluar. Tadi bagus minumnya dari sumurnya Yesus. Di luar minum air dunia. Apakah ini yang menjadi identitas kita? Intimasi dengan Tuhan, kemelekatan kita dengan Tuhan mengubah identitas,
2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, itu jangan kamu lupakan, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kamu sudah didatangi ya sesuatu yang baru, yang lama nggak usah lagi. Lo ubadu, roko sapusi. Buat apa? Apa sebenarnya? Jadi Tuhan pun bingung ini identitasnya apa. Maaf. Tuhan bingung. Identitas kamu sebenarnya ada di mana sih? Jamila atau Yesus? Aduh, kita kan masih di dunia. Gak apa-apa lah. Kan gak apa-apa itu nyanyi. Lah, dari nyanyiannya aja bingung kok. Orang pikir katanya kamu anak gadis, taruhnya udah mama-mama kok. Kan itu kan. Huripu anak baru, HP naungi naina. Maksudnya gini, kok kamu gila keluyuran kayak begitu? Ya kan? Cari apa? Validasi. Supaya dikatakan, ini hamba Tuhan bagus loh. Bagus banget. Saya mau katakan, kamu bukan hamba Tuhan yang bagus. Kamu hamba Tuhan yang brengsek. Bikin malu Tuhan. Sebab Alkitab dengan jelas berkata, kamu nggak boleh minum dari sumur yang lain. Amin. Amin. Ya, yang setuju boleh ketik dong amin gitu, ya kan? Jangan bengong aja. Ya. Amin. Jangan minum lagi. Kalau kamu udah statusnya firman, jangan lagi buat status yang joget-joget. Habis ini udah lain lagi. Ya kan? Tunjukin. Ya, firman boleh dikatakan, tapi ingat, hidupi itu. Sebab firman yang cuma dikatakan, firman yang cuma diketik, firman yang cuma ditulis saja, itu artinya kamu sedang membodohkan dirimu sendiri. Saudara, orang yang berbahagia itu mengalami kelimpahan yang besar dari hidupnya. Ayat ini memang saya suka sekali, Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, ketika hati kita beres di hadapan Tuhan, maka seluruh rumah kita beres. Dengar, kita ini menyembah Tuhan yang beres. Kita ini nyembah Tuhan yang teratur. Itu saya sampaikan di ibadah WBI kemarin ya, hari Senin. Ketika kita menyembah Tuhan yang teratur, menyembah Tuhan yang beres, maka roh keteraturan itu ada. Kau akan teratur menggunakan waktumu. Kau akan teratur menyusun semuanya. Kau akan teratur mengatur anak-anakmu. Kau akan teratur mendidik dia dengan firman, bukan dengan kata-katamu. Ya, maka jadikanlah firman Tuhan itu menjadi poros dalam hidup kita. Ketika kita nyembah Tuhan yang teratur, nyembah Tuhan yang beres, nyembah Tuhan yang kudus, radiasinya, radiasi ilahi itu mengalir ke dalam kehidupan saudara dan saya, mengalir ke dalam kehidupan suami, mengalir ke dalam kehidupan istri, mengalir ke dalam kehidupan anak-anak. Jika anakmu melihat dengan jelas bagaimana kamu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, saya percaya itu. Saudara, rumah tanggamu akan jadi rumah tangga yang baik. Istri gak sayang suami hanya karena duitnya, karena hartanya, karena apa yang akan ditinggalkan untuk dia. Berhentilah berpikir untuk itu. Karena semuanya akan kita tinggalkan. Yang kita butuhkan selama kita hidup cuma makan, minum, pakai. Tidak ada yang lain, saudara. Kalaupun saudara dikasih kesempatan bagi Tuhan untuk kaya, supaya saudara jadi berkat, bukan untuk menikmati sendiri. Saudara, ketika kita
mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti perempuan Samaria di sumur Yakub itu bersama dengan Yesus. Dia mengalami keintiman, dan ketika keintiman terjadi dalam beberapa saat, lihatlah apa yang terjadi. Dia dipenuhi oleh Roh Allah itu sendiri, dan dia bisa menginjil, dan Alkitab bersaksi kepada kita, orang-orang satu kampung itu mendengarkan dia. Yang lama sudah berlalu. Yang lama itu apa? Pelacurannya. Yang lama itu apa? Kesundalannya. Yang lama itu apa? Semua yang tidak baik dalam dirinya sudah lenyap pada saat itu di hadapan Tuhan. Dan dengan keberanian dia menginjil, banyak orang datang kepada Tuhan. Hari-hari ini kita sudah lewati, sudah masuk bulan Juli. Apa sih sebenarnya yang sedang saudara alami? Apakah saudara hanya menggumuli bahwa apa yang harus terjadi dalam kehidupan saudara? Apakah bisnis saudara, pekerjaan saudara yang harus naik? Pernahkah saudara berpikir bagaimana melayani orang lain? Pernahkah saudara berpikir untuk menyelamatkan satu jiwa? Pernahkah saudara berdoa dan berkata, Tuhan, pertemukan aku dengan satu orang yang putus asa, sehingga aku dapat selamatkan dia. Saudara, didiklah anak-anakmu menjadi orang yang betul-betul benar. Karena intimasi kita dengan Tuhan memang harus berbuah. Saudaraku, teruslah tenggelam di dalam firman-Nya, dan teruslah jatuh cinta mati dengan Tuhan. Jangan cinta setengah mati. Cintalah betul-betul cinta yang hidup dengan Tuhan. Intimasi saudara akan membawa saudara berjalan bersama Tuhan, memiliki ketergantungan dengan Dia. Hari ini alamilah terobosan baru. Hari ini alamilah kekuatan yang baru dari Tuhan. Saudara jangan cuma minta berkat kesembuhan mukjizat, mintalah supaya saudara punya kekuatan untuk intim dengan Dia. Saya akan berdoa bagi saudara pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana intimasi kami membawa kami untuk dapat bertumbuh, bergerak bersama Tuhan, kami berbuah. Dan kalau kami meminta apa saja, maka Engkau akan berikan. Asalkan permintaan kami ini Tuhan selaras dengan Engkau. Engkau berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Maka kami berdoa kiranya pertemukan kami dengan orang-orang yang belum mengenal Allah sama sekali. Supaya kami dapat layani. Dan kami mau bawa kepada Tuhan di akhir zaman ini. Aku berdoa kepada setiap orang yang telah menonton daripada live streaming gereja ini. Aku berdoa siapapun Tuhan, baik nanti setelahnya. Aku percayakan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan campur tangan, berkatilah kehidupan mereka. Ayo berdoa supaya setiap orang mulai membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mulai tergila-gila dengan firman di akhir zaman. Supaya firman Tuhan menjadi kesukaan bagi setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Aku berdoa bagi orang-orang yang ada di rumah sakit. Secara khusus kemarin ada yang minta didoakan. Dia sedang di rumah sakit, sedang kateter jantung. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jikalau orang ini adalah anak-Mu, dan orang ini sungguh-sungguh menginginkan kesembuhan, mari Engkau berikan jantung yang baru. Biarkanlah hidup dalam kebenaran-Mu. Apabila ada dosa, kesalahan, ampunilah dosanya. Bangkitkanlah dia, tumbuhkanlah imannya supaya dia benar-benar bersekutu dengan Allah. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang sedang di rumah sakit Kolombia, yang minta didoakan, kami doakan, dia kateter jantung, namanya dirahasiakan. Tapi aku berdoa, ampuni dosanya, ampuni Tuhan, selama ini cuma ngumpulin harta, cuma ngumpulin kekuatan mungkin cuma beragama, tidak mau bertemu dengan Tuhan. Ampuni dia. Dan aku berdoa untuk setiap orang, setiap jemaat, supaya mereka tetap mau mendekat kepada Tuhan. Cuma tidak menjadi orang Kristen saja di hari Minggu. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkanlah yang sakit. Oh, rawatlah mereka yang terluka hati.
Dan aku berdoa secara khusus untuk jiwa-jiwa. Firman-Mu berkata kalau nama Tuhan ditinggikan, maka Tuhan akan membawa semua orang datang kepada Tuhan. Aku berdoa, biarlah Tuhan datang kepadamu. Biarlah banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Jiwa-jiwa lebih banyak datang kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati pekerjaan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Supaya menjadi berkat. Supaya menjadi kekuatan dalam seluruh kehidupan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih-Mu sempurna dalam seluruh kehidupan kami. Aku berdoa untuk pertemuan pagi ini. Yang sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Kami percaya berkat damai sejahtera Allah turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton live ini dan sudah menikmati firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara.